Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. حيث قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fartudhu 'inda hajatina wa la tansanahu anhu ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Pripun kabare Pak Bu? Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun banyak dari kita yang berhalangan mungkin, tapi tetap Allah mengkaruniakan kepada kita semuanya, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bisa meraih jalan mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW mengatakan man salaka thoriqan, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah niat lillahi taala sahalallahu lahu, Allah paling janji, memberikan janji bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan. Maka ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk bisa memasuki surganya Allah itu dengan cara yang mudah. Di dalam tafsir surat Az-Zumar itu disebutkan bahwasanya memasuki surganya Allah itu sangatlah mudah. Jadi tergantung tingkat ketakwaan masing-masing. Jadi di situ disebutkan semuanya tidak bisa memasuki surga kecuali kalau Rasulullah SAW sudah datang. Jadi orang-orang itu sudah berkumpul di depan surga. Mereka semuanya tidak bisa membuka pintu surga. Maka yang membuka pintu surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyarul muslimin, maka ikhtiar kita untuk bisa memasuki surganya Allah SWT yaitu dengan thalabul ilmi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita pada majelis kali ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesainya majelis bisa menambah ketaatan kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumil kiamah. Masyarul muslimin, bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Perkenalan rin apa mboten iki, Pak? Perkenalan apa mboten, Bu? Perkenalan nggih. Jare nek mboten kenal mboten sayang ngoten nggih. Mboten kenal njaluk utang radi ngoten nggih. Tapi insyaallah kula mboten ngoten niku. Nah, masyarul muslimin, perkenalkan nama saya Hamzah Saifuddin ngoten nggih. Saya dari Manang.
Yang tepatnya di timur pabrik Panca Bintang. Menawi panjenengan sedanten ngertos pabrik Panca Bintang niku etane. Timurnya itu ada daerah namanya Tangkil. Tangkil ada dua, Tangkil lama dan Tangkil baru. Dahulu sejarahnya niku Tangkil niku angker, Pak. Kula niku sering ditanya kali sepuh-sepuh ngoten nggih. Mas jenengan griyane pundi? Kula Tangkil niku, Mbah. Tangkil jenengan apa mboten wedi? Lah napa? Tangkil niku mbiyen ki medeni sawah tok. Ora enek lampu ngoten nggih. Nek lewat Tangkil niku mesti wedi kudu nggawa kanca. Nah, makanya dulu banyak sawah, sekarang sawahnya sudah sedikit. Sudah banyak perumahan dan sebagainya. Maka ada namanya Tangkil baru. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Insya Allah kajian kali ini kita akan membahas satu bab yaitu hadis ya. Saya tawari sirah nopo hadis. Ya, maka saya lebih condong ke hadis karena menyampaikan salah satu sabda Rasulullah SAW yang memiliki pesan yang sangat luar biasa. Yang sebetulnya hadis itu juga sirah, karena kan menceritakan af'alun Nabi, perbuatan Rasulullah. Yang terkhusus percakapan, terkadang juga menceritakan kejadian-kejadian pada masa Rasulullah. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, kita membahas kitab Syarhu Arba'in An-Nawawi. Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin beliau menyebutkan, menuturkan pada kitab ini perkataan dari Imam An-Nawawi bahwasanya Syarah Arba'in Nawawi atau hadis Arba'in Nawawi itu hadis yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Karena kenapa? Mencakup segala aspek kehidupan manusia. Akidah ada, fikih ada, segi muamalah sosial juga ada. Kalau seseorang bisa mengamalkan hadis Arba'in Nawawi ini, bisa mengambil hikmah dari hadis Arba'in Nawawi, orang tersebut menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, pribadi yang soleh dan muslih, yang baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Maka ini salah satu keunggulan dari hadis Arba'in An-Nawawi. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Pada hadis pertama itu banyak dari kitab hadis Umdatul Ahkam, kemudian dan hadis-hadis yang lainnya itu menyebutkan hadis tentang niat. Riyadhus Shalihin itu juga hadis pertama mesti tentang niat, karena begitu pentingnya niat seseorang untuk melakukan aktivitas. Maka masyarul muslimin, di sini disebutkan an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattabi, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang pertama kali dipanggil dengan julukan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Jadi Amirul Mukminin itu julukan pertama kali yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sejarah dari Umar bin Khattab itu luar biasa. Umar bin Khattab itu memiliki andil yang sungguh luar biasa di dalam agama Islam. Salah satunya adalah dahulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu terkena tekanan yang cukup luar biasa, sangat luar biasa dari kaum Quraisy, dari kaum musyrik. Bahwasanya orang yang masuk Islam ketahuan langsung disiksa. Terkhusus budak-budak dan lain sebagainya. Maka ada kisah Ammar bin Yasir.
seorang sahabat yang meninggalnya itu digergaji. Ada Bilal bin Rabah, budak yang disiksa, dilucuti pakaiannya, kemudian dibaringkan di padang pasir yang cukup panas sekali, kemudian ditimpa dengan batu yang sangat besar. Dan kemudian penyiksaan yang lainnya pun juga masih banyak. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, andil Umar bin Khattab di dalam kemajuan Islam saat itu adalah kisah ketika Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam. Jadi ketika beliau sudah menghadap Rasulullah SAW, saat bersyahadat, Rasulullah mengguncangkan punggung Umar bin Khattab. Yang saat itu Umar bin Khattab itu keluar dari rumah niku napa? Niku niate, niku mau membunuh Rasulullah SAW. Ketika di perjalanan ketemu dengan salah seorang sahabat yang melihat, loh, Umar kok pakai pakaian perang, pakai pedang, siap perang, pada saat itu orang-orang Mekah kalau melihat Umar bin Khattab niku pakai pakaian perang, niku antara dua hal. Yang pertama perang beneran, yang kedua niku mau membunuh seseorang, Pak. Datang, dia buat ulah bagaimana caranya dia bisa bertengkar. Itu pada masa jahiliyah. Jadi kalau Umar bin Khattab keluar rumah, kalau pakai pakaian perang berarti dua, mau membunuh atau mau perang. Nah di sini kaum Quraisy tidak ada acara perang. Nah sahabat yang bertemu dengan Umar bin Khattab ini kaget lah, tidak ada pengumuman perang. Lah kok Umar bin Khattab keluar rumah itu pakai baju perang? Ini pasti mau membunuh seseorang. Nah, sahabat yang bertemu dengan Umar bin Khattab tadi bertanya, wahai Umar, engkau mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad. Gara-gara Muhammad, orang-orang Mekah berpecah belah. Ada yang sudah hijrah. Tadi malam saya ketemu dengan Ummu Abdillah. Jadi tadi di malam harinya niku Pak. Niku Umar bin Khattab niku dapat jatah jaga di kota Mekah. Di kota Mekah itu terhalang dengan dua bukit. Yang akses masuknya hanya satu. Terhalang dua bukit, akses masuknya hanya satu. Ya kalau kaum muslimin saat itu mau keluar dari Mekah, maka ya satu jalan itu. Kalau mau ketahuan, tapi kalau tidak mau ketahuan ya naik gunung. Nah saat itu Umar bin Khattab sedang berjaga-jaga, melihat di atas gunung, lah kok ada ibu-ibu, didatangi oleh Umar. Wahai Ummu Abdillah. Ummu Abdillah saat itu membawa anak kecil. Mau kemana kamu? Wahai Umar, saya mau pergi. Tidak boleh. Lah, wahai Umar, kalian itu aneh. Anehnya kenapa? Kita yang beriman kepada Allah di Mekah disiksa, mau keluar tidak boleh. Kalian itu aneh. Kalau kalian tidak mau kerepotan, tidak usah menyiksa kami, biarkan kami keluar dari Mekah. Jawaban dari Ummu Abdillah itu menggetarkan hati Umar bin Khattab. Itu tergetar. Berpikir, satu malam itu kepikiran, kok sakit, kok bisa Muhammad menanamkan keyakinan yang luar biasa sampai-sampai seorang ibu menggendong anaknya di malam hari naik turun bukit untuk keluar dari Mekah. Hal itu terngiang-ngiang di kepala Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Umar bin Khattab pun saat itu
mengatakan kepada Abdillah, wahai Abdillah, kalau begitu pergilah dan semoga keselamatan untuk kalian. Nah, ketika Abdillah itu sampai sudah berkumpul di rombongan para sahabat yang mau hijrah ke Habasyah, niku sahabat yang lain tanya, wahai Abdillah, kok lama banget ngoten nggih? Ini sudah jam, ini bukan jam berapa ya? Ini sudah tengah malam ngoten nggih. Maka apa namanya? Abdillah bercerita, tadi saya itu ketemu Umar bin Khattab ngoten nggih. Kemudian sahabat yang lain, matilah kita ngoten nggih. Sudah putus asa. Jadi kalau seorang sahabat yang mendengar dan bertemu Umar bin Khattab, pasti dia akan ya pesimis gitu ya. Nanti saya selamat atau tidak? Karena Umar bin Khattab sendiri itu juga salah seorang yang menyiksa orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Yang termasuk pelaku penyiksaan juga Umar bin Khattab. Maka saat itu mendengar kalau Billah ketahuan Umar bin Khattab, mereka langsung pesimis. Ya, ketahuan ngoten. Tapi Billah mengatakan, tapi tenang. Tadi saya malah didoakan sama Umar bin Khattab. Kemudian sahabat yang lain ada yang mengatakan, wahai Billah, semoga pertemuanmu dengan Umar bin Khattab tadi menjadikan Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ya benar. Akhirnya apa namanya? Keesokan harinya itu Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab keluar rumah memakai baju perang ketemu dengan salah seorang sahabat, maka salah seorang sahabat tadi mengatakan, wahai Umar, jangan kamu membunuh Muhammad dulu, urusi keluargamu dulu. Itu ada adikmu namanya Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Sa'id bin Zaid, mereka sudah masuk Islam. Akhirnya putar balik, Pak. Putar balik. Yang tadinya niat membunuh Muhammad itu pergi ke rumah Fatimah untuk benar atau tidak, mengcross check kebenarannya. Nah, setelah dekat dengan rumahnya Fatimah, itu ternyata Fatimah itu kaget. Lah, kok ada suara langkah kaki Umar? Padahal apa? Umar itu belum masuk ke dalam rumahnya Fatimah, dan Umar itu apa? Belum dekat dengan rumahnya Fatimah. Maksudnya belum di depan rumahnya. Tapi apa? Langkah kaki Umar itu sudah terdengar adiknya sendiri. Ini adalah salah satu dari kepribadian Umar. Kalau berjalan itu bersuara, arwahun. Kalau anaknya Ibnu Umar itu mensifati bapaknya. Arwahun, yaitu orang-orang yang kalau jalan itu kedengeran. Jadi khasnya itu kedengeran. Kan Umar niku pawakane besar gitu. Sampai-sampai di riwayat disebutkan kalau naik kuda itu kakinya sampai tanah. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Ketika Fatimah mendengar langkah nyanyikan Al-Quran, dan saat itu Fatimah dan Sa'id bin Zaid itu sedang belajar Al-Quran bersama mantan seorang budak yang berhasil dimerdekakan oleh Abu Bakar, yaitu Khabbab bin Ard. Nah, ketika mendengar langkah kaki Umar, Fatimah langsung menyuruh Khabbab bin Ard untuk bersembunyi di kamar, memerintahkan Al-Quran untuk disembunyikan. Begitupun dengan suaminya, suruh bersembunyi dulu. Biar apa? Yang menghadapi adalah adiknya sendiri. Tapi Umar ketika sudah dekat, itu ternyata masih mendengar bacaan Al-Qur'annya dari entah itu Khabbab atau Fatimah atau Sa'id bin Zaid. Masih terdengar. Akhirnya apa? Umar bin Khattab mendobrak atau mengetuk pintunya. Ketika pintu itu terbuka, kemudian Fatimah datang, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tadi bacaan apa?
Tidak wahai Umar. Itu jawaban Fatimah. Tadi bacaan apa? Sambil menggertak. Akhirnya apa? Fatimah jujur bahwasanya tadi bacaan Al-Quran. Dan ternyata ada Al-Quran yang belum disembunyikan. Ada Al-Quran yang belum disembunyikan. Kemudian Umar bin Khattab meminta Al-Quran itu. Ketika diminta, Fatimah tidak mau. Tidak boleh wahai Umar. Kamu itu najis. Kamu itu kafir. Akhirnya apa? Fatimah itu membela dirinya agar apa? Al-Quran ini tidak sampai disentuh oleh Umar. Karena saking kekehnya, saking kerasnya adiknya Umar, Fatimah, itu Umar bin Khattab menempeleng adiknya sendiri. Setelah ditempeleng jatuh, hati Umar bergetar. Ajaran apa ini yang kok sampai pengikutnya itu mempertahankan Islam, mempertahankan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Sebenarnya Muhammad mengajarkan apa? Yang dahulu adik saya tidak pernah menolak apa yang saya inginkan, tapi kok sekarang adik saya malah melerai saya, melarang saya, berani sama saya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Akhirnya suaminya Said bin Zaid itu keluar. Umar tambah marah. Akhirnya apa? Dipukul juga. Jatuh kemudian berdarah. Saat itu pun Fatimah mengatakan, wahai Umar, kalau kamu pengen memegang Al-Quran itu wudhu. Kalau tidak berwudhu, mandi. Akhirnya benar Umar mandi. Kemudian baca Al-Quran dan surat yang dibaca adalah surat Toha. Ketika Umar bin Khattab membaca surat Toha tadi, niku Khabbab bin Art niku sudah ada sinyal. Oh ini Umar ini mau masuk Islam. Akhirnya Khabbab keluar, Umar bertanya, wahai Khabbab, tunjukkanlah saya di mana Muhammad sekarang. Akhirnya apa? Khabbab bin Art mengantarkan Umar bin Khattab ke Rasulullah SAW. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berdakwah, mengajarkan sahabat tentang Islam di salah satu rumah. Yang ketika Khabbab bin Art dan Umar bin Khattab sudah dekat dengan Rasulullah, maka sahabat ada yang melihat, lah itu kok ada Khabbab bin Art, sampingnya Umar bin Khattab. Lah kok Umar bin Khattab memakai pakaian perang, ada pedangnya juga, ada perisainya juga. Akhirnya sahabat yang lihat tadi mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Khabbab bin Art sudah ditawan oleh Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, Khabbab bin Art sudah ditawan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib niku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan saya berhadapan dengan Umar. Saya akan berduel sampai di antara kami, saya dan Umar itu yang mati siapa, dia pemenangnya. Biarkan saya menghadapi Umar. Padahal nama Hamzah bin Abdul Muthalib dahulu temannya Umar bin Khattab dalam ketika sedang berburu. Kalau sahabat lain berburu itu berburu ya seperti kijang, rusa dan sebagainya. Tapi kalau Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib niku berburunya niku beda. Niku berburunya niku singa, Pak. Kalau berburu di masa jahiliyah, Umar bin Khattab itu berburunya itu adalah singa. Aneh, kalau sudah dapat singa, pasti tangan kanannya itu memangkul singa, tangan kirinya membawa busur panah atau pedang. Itu kebiasaan Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib sudah dipisahkan. Hamzah bin Abdul Muthalib sudah masuk Islam, Umar bin Khattab belum masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan
kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, masuklah kamu ke dalam kamar. Biar saya sendiri yang menangani Umar bin Khattab." Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, ketika Khabbab bin Ard mengatakan bahwasannya Umar bin Khattab mau bertemu dengan Muhammad dengan niatan baik, kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dan bertemu dengan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Nah, saat itu Nabi Muhammad mengguncangkan punggungnya Umar bin Khattab. "Wahai Ibnul Khattab, masih belum waktunya kah kamu masuk Islam? Masih belum waktunya kah kamu beriman kepada Allah?" Diguncang 3 kali baru Umar bin Khattab tersadar. Oh, ternyata di depan saya adalah Muhammad. Akhirnya apa? Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Muhammad, ajarkan aku tentang Islam." Rasulullah SAW, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya bersahadat. Kemudian sahabat yang ada di tempat tersebut semuanya bertakbir dengan suara yang paling keras. Sampai-sampai apa? Takbirnya sahabat di situ itu terdengar sampai di Ka'bah. Orang-orang Quraisy itu sampai heran. Lah kok ada yang takbir? Kok keras sekali? Saking apa? Gembiranya umat Islam saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang lain untuk pergi, untuk pulang, mengosongkan ruang agar tidak ketahuan oleh orang-orang musyrik. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, tidak berselang lama Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah benar apa yang kamu ajarkan sekarang?" Rasulullah menjawab, "Ya." "Wahai Muhammad, kalau ini benar berarti orang-orang Quraisy mereka salah semua." Rasulullah menjawab, "Iya." "Wahai Muhammad, kalau mereka itu salah, ayo kita perangi." Ayo kita perangi. Itu ungkapan dari Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Umar, kamu itu baru masuk Islam, belum ada perintah dari Allah untuk berperang." Saking apa? Pemberaninya Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang lain, "Wahai sahabat, siapakah tokoh Quraisy yang paling kalian benci setelah saya?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Umar, yang paling kami benci setelah kamu itu adalah Abu Jahal." Akhirnya apa? Umar pergi, Pak. Umar pergi mendatangi rumahnya siapa? Abu Jahal. Mengetok pintunya, tok tok tok. Abu Jahal keluar, kemudian Abu Jahal menyambutnya karena ibu dari Umar bin Khattab itu adiknya Abu Jahal. Jadi masih ada saudara. Dan dulu hubungan antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu dekat sekali. Sebagaimana persahabatan Umar bin Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ketika masa jahiliyah. Setelah Abu Jahal keluar dari rumah, kemudian Umar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Kemudian Abu Jahal langsung menutup pintunya dengan sekeras mungkin, Pak. Setelah saat itu, kemudian Umar bin Khattab kembali menghadap Rasulullah. Tanya kepada para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, "Wahai para sahabat, siapakah orang di Mekah yang tidak bisa menjaga rahasia seseorang?" Maka apa? Maka para sahabat saat itu menjawab, "Ada wahai Umar, namanya Jamil." Namanya Jamil. Nyambut teman namanya enten
jamaah yang namanya sama. Namanya Jamil. Jamil itu adalah orang yang sering menyebarkan aib. Jadi pekerjaan ini Pak. Ini kalau ada tongkrongan pembesar kaum Quraisy pasti Jamil itu mendekat. Setelah mendekat dapat informasi disebarkan. Pekerjaannya seperti itu. Setiap hari begitu. Ya nongkrong sama pembesar Quraisy ya biasanya dikasih makanan gratis, dikasih teh dan sebagainya, bukan teh, minuman dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Umar benar-benar mendatangi Jamil. Mengatakan, wahai Jamil, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian Jamil saat itu melihat Umar bin Khattab bersyahadat, langsung melihat di manakah tiang yang paling tinggi. Di manakah tiang yang paling tinggi? Kemudian ketika sudah dapat, Jamil naik ke atas tiang itu, kemudian mengatakan, wahai kaum Quraisy, Umar telah murtad, Umar telah murtad. Nah, setelah Jamil tadi mengabarkan kepada kaum Quraisy yang lain, kemudian apa? Orang-orang langsung berkumpul di Ka'bah. Kemudian mengelilingi Umar bin Khattab, kemudian apa? Mengeroyok Umar bin Khattab sampai waktu maghrib, Pak. Jadi bertengkar nih, Umar bin Khattab satu orang dengan orang yang banyak itu bertengkar. Sampai apa? Sampai waktu maghrib, waktu petang. Kinten-kinten kuat mboten Pak niku, Pak. Kita semuanya begitu ngoten nggih. Bertengkar itu sampai maghrib. Bertengkar 10 menit saja itu tenaganya kita sudah loyo. Tapi Umar bin Khattab itu kalau bisa dahulu ada waktu gitu ya, bisa berjam-jam. Akhirnya apa? Ketika sudah ada waktu, sudah masuk waktu petang, Umar bin Khattab mencari di mana pembesar kabilah. Setelah Umar menemukan, Umar kemudian mengambilnya, kemudian menusuk mata dari pembesar kabilah tersebut. Setelah matanya ditusuk, kemudian mengatakan kepada pembesar kabilah tadi, suruh orang-orang ini untuk pulang. Kalau tidak, mata-mata kamu yang satunya saya tusuk lagi. Akhirnya apa? Pembesar tadi mengatakan, wahai Quraisy, pulanglah. Kalau kalian tidak pulang, kalau kalian tidak menyelesaikan pertarungan ini, maka mata saya akan hilang semuanya. Kemudian mendengar hal tersebut, orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Umar itu pergi pulang. Nah besok paginya Umar datang ke Ka'bah, berteriak, wahai Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang-orang semuanya datang. Nah, ketika waktu maghrib, Umar mencari pembesarnya, kemudian mencekiknya, menusuk matanya, dan mengatakan apa yang dikatakan di hari sebelumnya. Maghrib, kemudian selesai. Di hari ketiga begitu, Pak. Di hari keempat, Umar bin Khattab datang ke Ka'bah, mengatakan hal yang sama. Wahai Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Hari keempat tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Bertengkar 3 hari, Pak. Dari pagi sampai maghrib. Kita mboten dahar niku. Makan siang tidak ada, itu kuat, saking kuatnya Umar bin Khattab. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itu keutamaan dari Umar bin Khattab ketika sebelum masa jahiliyah dan masuk Islam. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka Umar bin Khattab masuk Islam niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Apa? Yaitu apa? Ingin masuk Islam, beriman pada Allah, beriman kepada Muhammad, loyal kepada Allah, loyal kepada Nabi Muhammad.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, keunikan dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, itu yang meriwayatkan hanya satu, yaitu Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab saja. Tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab saja. Nah, para ulama dan para sahabat ketika mendengar hadis dari Umar bin Khattab, kemudian ada yang menguatkan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya, menjadikan hadis ini hadis yang ada penguatnya. Hadis yang ada penguatnya. Sehingga apa? Sehingga hadis ini disebutkan bahwasanya hadis ini itu riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Karena ada penguatnya dari Al-Quran dan hadis yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi hadis ini sangat penting sekali untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, bahwasanya segala aktivitas kita kalau pengen bernilai ibadah itu a'malu binniyat. Hendaknya amal itu diniatkan. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Jangan sampai satu aktivitas pun kita lalai. Tidak diniatkan lillahi ta'ala. Sehingga apa? Tidak bernilai ibadah sama sekali. Kalau aktivitas kita tidak bernilai ibadah, berarti apa? Tidak mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.